Assalamualaikum, Merdeka. Monologic by Lok News Management masih dengan saya, Ucok Nasti Al-Medani. Dan Monologic kali ini bertema Selamat Hari Tani Nasional 24 September 2024. Walaupun kita baru saja jumpa kembali, namun mudah-mudahan ini bisa menjadi pengobat rindu kita semua di Monologic by Lok News Management. Sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya 3 stanza bait kedua potongannya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Doa dari para pendahulu kita, orang tua kita, dan nenek moyang kita mengenai Indonesia Raya 3 stanza, bahwa Indonesia itu tanah yang mulia dan Indonesia itu tanah yang kaya. Dan tahun 1960, Bung Karno telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dan dibuktikan dengan menetapkan 24 September sebagai Hari Tani Nasional. Dan sudah 64 tahun usia pertanian Indonesia. Ternyata kepanjangan petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Dan 64 tahun juga rakyat Indonesia mempertahankan ketradisionalannya memproses pertanian. Semuanya mengandalkan sentuhan tangan para petani. Ia membajak sawah, ia nandur, mengusir burung, menggobiok padi, bahkan sampai menyembur padi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, ya bisa juga sih dijadikan sebagai tokoh lah. Ya, ketika dirinya memihak petani untuk memberi solusi. Apa aja sih solusinya? Pertama, pompanisasi air sungai untuk sawah rakyat. Kedua, optimalisasi lahan rawa menjadi sawah. Dan ketiga, memberikan bantuan alat pertanian modern kepada petani. Tapi sayang ya, sayang banget. Masih ada nih di atas meja makan gitu kan. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, masih ada yang namanya bendera Vietnam, bendera Thailand. Ya karena berasnya masih impor. Alasannya tahu nggak kenapa? Alasannya, ini bahkan Presiden Joko Widodo sendiri yang mengatakan bahwa ini efek karena luas sawah kita semakin sedikit. Cuaca, nggak bisa dikendalikan. Padahal kita sudah hidup atau sudah berdiri 79 tahun, mostly 80 tahun masih bicaranya adalah cuaca. Terus kemudian perang Rusia-Ukraina, sejak kapan nggak ada perang di dunia ini? Ada. Tapi itu juga menjadi satu alasan. Dan itu katanya berimbas kepada kelangkaan pupuk Indonesia. Dan yang paling bahaya nih, yang paling bahaya adalah minat generasi bangsa, ya generasi kita di belakang, itu hampir nggak mau menjadi petani, mending milih jadi pilot. Karena bisa terbang, bisa ngelihat dari atas.
Bagaimana sih Indonesia sebenarnya pulaunya? Ya sawahnya udah berkurang, bos. Lalu menjadi dokter, ya, buka klinik kecantikan lah, dokter kulit lah, supaya cepat kaya, supaya cepat terkenal. Karena yang datang artis dan pejabat. Dan guru, ya guru nih, buat mereka tuh sudah paling top banget deh. Paling top banget menjadi guru. Dan itu artinya cita-cita menjadi petani itu nggak ada. Karena nggak ditanamkan di dalam benak generasi kita. Udah pasti kan dampaknya. Dampaknya adalah akan impor beras terus sampai Indonesia disebut pengimpor beras. Sampai para petani ya mungkin ya bisa jadi akan demo protes yang lebih besar lagi dari sekarang ini. Mungkin inginnya seperti lagu slang ya yang berjudul Pak Tani. Tapi sadarlah ya, sadar. Nggak usah jauh-jauh ngelihat pertanian di Amerika. Nggak usah jauh-jauh. Tetangga kita, ada Thailand, Vietnam, itu mampu loh. Setahun tuh 5 kali panen. Karena antara pertanian dan teknologi itu dikawinkan, tanda petik. Penanaman bibit dengan teknologi, irigasi dengan teknologi, pemupukan dengan teknologi, bahkan proses penggilingan itu menggunakan teknologi. Menambah lebih cepat, lebih efisien, dan lebih manusiawi. Tapi tahu nggak? Padahal lahannya sedikit loh. Di atas tadi, alasannya apa? Lahan berkurang. Sehingga percepatan pemrosesan dari panen hingga ke konsumen, yaitu Indonesia, cepat banget. Tahu ada berita gitu kan? Wah, mengimpor beras sekian juta ton. Di Mahat Al-Zaitun itu sebagai pusat pendidikan yang sudah meletek alias melek teknologi soal pertanian. Bagaimana mengamankan perut sivitas Mahat Al-Zaitun. Penerapan dari pesantren Bad Modern System itu memiliki pengolahan gabah hasil panen berbasis teknologi juga. Teknologi modern. Yang terdiri dari ini. Mesin pengeringnya atau dryernya itu adalah unit penggilingan padi atau RMU sebagai mesin konversi gabah menjadi beras dengan dilengkapi teknologi penyortir warna atau color sorter. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya zat pewarna. Di Mahat Al-Zaitun tuh ada yang namanya silo, dan informasi yang saya dapatkan belum banyak yang memiliki mesin silo di Indonesia. Dan yang paling penting adalah ketika Mahat Al-Zaitun konsistensi memenuhi makan 3 kali sehari, sivitas Al-Zaitun lebih dari 7.000 lebih sivitas Al-Zaitun. Mahat Al-Zaitun itu sebagai pusat pendidikan yang sudah meletek alias melek teknologi soal pertanian untuk mengamankan perut para sivitasnya di Mahat Al-Zaitun. Kok bisa? Bisa. Karena telah menetapkan pesantren Bad Modern System memiliki pengolahan gabah hasil panen berbasis teknologi modern yang terdiri dari mesin pengering atau dryer, unit penggilingan padi atau RMU. Lalu sebagai mesin konversi gabah menjadi beras dengan dilengkapi teknologi penyortir warna atau color sorter. Jadi nggak ada yang namanya zat pewarna kalau beras dari Mahat Al-Zaitun. Yang paling keren ini adalah Mahat Al-Zaitun memiliki yang namanya tempat penyimpanan beras, silo. Dan itu konsisten loh, bisa memenuhi makan 3 kali sehari sekira more or less 7.000 sampai 10.000 sivitas Mahat Al-Zaitun. Berarti artinya green economy itu sudah dijalankan oleh Mahat Al-Zaitun pun kepada santrinya. Dari kelas 10 sudah diajarkan langsung oleh guru S2 pertanian. Nggak tanggung-tanggung. Masing-masing santri kemudian diberikan tanggung jawab sepetak sawah untuk melakukan penelitian sampai menanam padi. Dan padinya itu ada padi Jepang yang namanya Hoshi Hikari dan Kaze. Dan informasi yang membuat kita gembira bangsa Indonesia, Mahat Al-Zaitun, Syekh Al-Zaitun sedang meneliti, sedang mengembangkan padi Gloria. Kepanjangan dari Gemah Ripah Lojunawi, Republik Indonesia Raya. Nanti ya doakan bisa segera cepat, maka padi Gloria dari Mahat Al-Zaitun akan ada dari Merauke sampai Sabang. Nggak berhenti di situ loh, logers.
Mahat Al-Zaitun tuh punya P3KPI, kepanjangan dari Paguyuban Petani Penyaga Ketahanan Pangan Indonesia. Dan digarap langsung, ya lahannya itu digarap oleh warga sekitar Mahat Al-Zaitun. Bermanfaat kan berarti Mahat Al-Zaitun lewat P3KPI-nya? Semuanya dibiayai oleh Mahat Al-Zaitun. Artinya, Mahat Al-Zaitun sangat membantu warga sekitar. Lalu semua santri diajak untuk melanjutkan Indonesia Raya menjadi jaya. Jadi ada lirik gubahan Syekh Al-Zaitun, ya, itu seperti ini. Ada tanaman padi di sawah, pun ada juga sayur dan buah. Itulah dia sumber makanan bagi manusia dan makhluk lainnya. Selamat Hari Tani Nasional 24 September 2024, dan kita sudah memasuki lebih kurang 64 tahun pertanian Indonesia. Petani jaya, petani kaya, negara Republik Indonesia jaya. Perhatikan para petani, kita semuanya yang menikmati hasil dari para petani bangsa Indonesia. Titip pesan untuk Presiden terpilih nanti 2024-2029. Masuk kepada sektor pertanian dengan serius dan sektor blue economy. Karena keduanya ada tercantum atau tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Monologik by Lokius Management. Masih dengan saya, Ucok Nasti Al-Medani. Dan saya akan memberikan informasi-informasi selanjutnya. Atau silakan Anda mengirimkan skrip yang akan saya bacakan di Monologik dalam komentar di YouTube Log News TV. Tetap di Log News TV, Monologik. Assalamualaikum, merdeka! Merdeka! Merdeka!